dan laras bahasa. Baik, langsung saja kita ulas satu persatu. Pertama, ragam bahasa. Tahukah teman-teman apakah ragam bahasa itu? Ya, ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa, tergantung dari topik yang sedang dibicarakan dengan kawan bicara. Ragam bahasa berdasarkan situasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, ragam formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Bentuk ragam ini atau disebut juga ragam baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Contoh, kata saya, Anda, saudara, bapak, dan lain-lain. Contoh kegiatan yang menggunakan ragam formal. Di antaranya yang pertama, komunikasi resmi, kedua, wacana teknis, ketiga, pembicaraan di depan khalayak ramai, dan yang terakhir, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Kedua, yaitu ragam semi-formal. Ragam semi-formal ini mengikuti kaidah aturan yang tetap, tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat tertentu. Contoh, kata-kata aku, kamu, bung, mbak, dan lain-lain. Sebagai contoh bahasa jurnalistik, terkadang reporter membacakan berita tidak selalu dengan kata-kata baku, melainkan terselip kata-kata yang bisa kita ucapkan sehari-hari atau bahasa santai. Dan yang terakhir, yaitu ragam non-formal. Ragam non-formal ini tidak menggunakan kata baku dan tidak memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Contoh, kata aneh, gue, lu, dan lain-lain. Sebagai contoh ketika kita berbicara dengan teman. Ragam bahasa berdasarkan medium. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah merupakan ragam bahasa yang melalui media lisan terkait ruang dan waktu, sehingga situasi mengungkapkan dapat membantu pemahaman. Misalnya, saat berpidato dan memberi kata sambutan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan, yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Tiga, terikat ruang dan waktu. Keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Oke, kita lanjut pada kelebihan ragam bahasa lisan. Sebenarnya kelebihan ragam bahasa lisan itu sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi. Perlu kita ketahui jika faktor efisiensi sangat penting sekali. Contoh, ketika membahas tentang sesuatu yang sangat formal dan khusus, tentunya kita semua memerlukan waktu yang pas untuk menggunakan bahasa itu. Artinya apa? Bahwa bahasa digunakanlah secara pas dan profesional sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan. Sedangkan kekurangannya terletak pada poin. Kebanyakan orang itu kalau berbicara itu pasti membuat kata atau kalimat yang boros. Nah, disitulah terdapat kekurangan dalam ragam bahasa lisan. Jadi bisa disikapi dengan seksama, kekurangan itu harap dan dimengerti. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ragam tulis yang standar bisa kita temukan dalam buku-buku pelajaran atau surat kabar. Dan ragam tulis non standar bisa kita temukan di poster, majalah remaja, dan iklan. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. A. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. B. Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. C. Tidak terikat ruang dan waktu. Dan D. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Kelebihan ragam bahasa tulis. Kelebihan ragam bahasa tulis ada 4, yaitu 1. Informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca.
kekurangan ragam bahasa tulis ada 3, yaitu yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya dalam tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Intinya, jika dalam pemberitaan itu lebih mengutamakan daya jual, wajar ketika pembawa berita atau seorang reporter itu menggunakan bahasa-bahasa pancingan atau bahasa reduksi seperti itu ya. Ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan kesesamaan yang lebih seksama. Sama di sini bisa diartikan bahwa ragam bahasa tulis sangat beda jauh dengan ragam bahasa lisan. Dari itulah keseksamaan itu harus dengan kaidah ragam bahasa tulis, bukan kaidah ragam bahasa lisan. Kemudian laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Kemudian ada juga macam-macam laras bahasa ya. Yang pertama, laras jurnalistik, laras ilmiah, laras sastra, laras hukum, dan terakhir yang kelima, laras kedokteran. Dalam jurnalistik tentunya kita tahu ya bahwa ada berita editorial, iklan. Laras ilmiah ada bahasa yang difungsikan untuk menuliskan karya ilmiah. Yang ketiga, ada juga laras sastra, bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra, baik puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Yang keempat, ada pula laras hukum, yaitu bahasa yang dipakai dalam bidang hukum. Yang kelima adalah laras kedokteran, yaitu bahasa yang berciri khas dalam dunia kedokteran. Penerapan laras bahasa. Laras atau bidang yang berhukum, bisnis, dan sastra. Dalam penerapan di sini, yang pertama hukum. Dalam sifat ilmiah, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Sedangkan sifat non ilmiah, dia dihukum karena melakukan penipuan dan penggelapan. Tentu kita garis bawahi tindak pidana dan penipuan dan kegelapan itu apa saja. Yang kedua, bisnis. Setiap agen akan mendapatkan rabat khusus. Non ilmiahnya, setiap agen akan mendapatkan potongan khusus. Yang ketiga, sastra. Alur cerita sinetron itu membosankan, dan yang non ilmiah, jalan cerita sinetron itu membosankan. Jadi perlu diketahui bahwa sifat ilmiah dan non ilmiah itu sangat berkesinambungan. Artinya apa? Saling melengkapi. Ketika tindak pidana bisa kita artikan sebagai penipuan dan penggelapan, rabat bisa diartikan sebagai potongan dana khusus, sedangkan alur bisa diartikan sebagai dengan jalan cerita. Baik. Sekarang kita sudah masuk dalam kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa tergantung dari topik yang sedang dibicarakan dengan kawan bicara maupun pada saat situasi resmi. Kadang penggunaan bahasa yang ragam dalam bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik, kalangan pejabat, maupun kalangan pengusaha. Sedangkan laras bahasa ialah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Intinya bahwa ragam itu harus digunakan dan memang sudah tempatnya digunakan oleh para mahasiswa, yakni dari kalangan terdidik maupun para DPR, pejabat negara, dan juga dari kalangan pengusaha atau pebisnis yang memang dituntut harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Terima kasih sampai sini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.